Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Pada hari ini, Ibu akan menerangkan materi tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Pada saat Ibu memberikan penjelasan kepada kalian, diharapkan kalian memfokuskan mata dan telinga terhadap penjelasan apa yang akan Ibu sampaikan. Dan sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Pagi ini kita akan belajar tentang apa itu interaksi sosial dan lembaga sosial. Tahukah anak-anak apa itu interaksi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok. Tahukah anak-anak ada berapa syarat terjadinya interaksi sosial? Nah, pertama ada kontak sosial dan yang kedua ada komunikasi. Kontak sosial adalah bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik melalui bantuan alat sebagai perantara. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain dan pesan yang disampaikan dapat dipahami. Nah, sekarang, contoh dari kontak sosial adalah seseorang yang bertemu langsung dengan orang yang akan diajak bicara atau lawan. Nah, sedangkan contoh dari komunikasi adalah kita saling berhubungan dengan teman bisa melalui telepon, bisa melalui WhatsApp, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjutkan ke syarat-syarat komunikasi. Syarat-syarat komunikasi pertama menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua lengkap. Yang ketiga tepat, komunikasi yang diberikan itu benar. Yang keempat jelas, disampaikan secara benar pada orang yang tepat. Dan yang kelima disampaikan pada saat yang tepat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Pertama, bentuk interaksi sosial asosiatif, dan yang kedua, bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif, bentuk yang mengarah kepada kesatuan dan sama, contohnya kerja bakti dan gotong royong. Sedangkan bentuk interaksi sosial yang disosiatif cenderung mengarah kepada perpecahan suatu kelompok, contohnya tawuran dan debat. Bentuk interaksi sosial asosiatif, pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat akulturasi. Nah, contoh dari kerjasama, kita lihat di tayangan berikut ini. Kerjasama, suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok yang bertujuan mencapai tujuan bersama. Sedangkan bentuk kerjasama itu ada 4. Pertama, bargaining, yang kedua, kooptasi, 3, koalisi, dan yang keempat, joint venture. Bargaining maksudnya di sini negosiasi. Sedangkan yang kedua, kooptasi, penerimaan unsur baru. Yang ketiga, koalisi, penyatuan dua kelompok atau lebih. Yang keempat, joint venture, kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, kita lanjutkan lagi ke contoh dari akomodasi. Akomodasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih sehingga tercapai suatu keadaan yang lebih kondusif. Bentuk dari akomodasi, pertama koersi, yang kedua kompromi, ketiga konsiliasi, keempat arbitrasi, yang kelima mediasi, dan yang keenam adjudikasi. Asimilasi dan akulturasi
Pertama, asimilasi, pertemuan antara dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan yang baru. Contohnya, kalau zaman dahulu semua orang masih menggunakan pakaian kebaya. Nah, karena sekarang ada pertemuan dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan yang baru, sehingga kebaya tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, hanya beberapa waktu saja yang dipakai. Nah, yang kedua, akulturasi. Akulturasi pembauran dua atau beberapa unsur kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Selanjutnya, interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial disosiatif, pertama ada persaingan, yang kedua ada pertentangan, dan yang ketiga ada pertikaian atau kontraversi. Contoh dari persaingan atau kompetensi, individu ini seperti yang digambar ini, mereka sedang melakukan suatu permainan tarik tambang. Ya, di situ mereka bersaing karena ingin memenangkan suatu perlombaan dengan tidak menggunakan kekerasan. Nah, selanjutnya ke pertentangan. Pertentangan atau konflik seperti yang terlihat di gambar ini, proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan kekerasan. Contohnya tawuran antar pelajar. Nah, selanjutnya kita ke pertikaian atau kontraversi. Pertikaian, suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan seperti kebencian terhadap seseorang. Misalnya demo. Demo misalnya masalah tentang kenaikan BBM. Nah, itu termasuk ke dalam pertikaian atau kontroversi. Selanjutnya, faktor-faktor dari interaksi sosial. Pertama ada faktor imitasi, yang kedua faktor sugesti, yang ketiga faktor identifikasi, dan yang keempat faktor simpati dan empati. Contoh dari faktor imitasi. Apa sih faktor imitasi? Imitasi itu meniru. Ya, jadi seorang anak kecil sedang meniru orang tuanya melakukan suatu pekerjaan, misalnya menggosok gigi. Nah, yang selanjutnya faktor sugesti. Faktor sugesti seperti yang digambarkan di sini, seorang ibu sedang menasehati anaknya agar dia bisa kembali lagi ke semula dan tidak bersikap sedih. Ya, yang ketiga faktor identifikasi. Faktor identifikasi seseorang yang ingin merasakan dirinya itu seperti seorang artis. Nah, seperti gambar di sini, misalnya kita ingin meniru artis Sahrukan, ya, mencontoh semua dari semua model, dari pakaiannya, rambutnya, cara berbicaranya. Nah, itu termasuk ke dalam identifikasi. Nah, yang keempat, faktor simpati dan empati, seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, kita masuk ke lembaga sosial, ya. Lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial adalah seperangkat norma yang berkaitan, bergantung, dan saling mempengaruhi. Apa itu norma? Nah, merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham penjelasan dari Ibu? Sekarang, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan soal latihan kepada kalian. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik
dan bisa paham atas penjelasan yang sudah Ibu tadi sampaikan. Nah, ini contoh soal yang harus kalian kerjakan seperti yang ada di tayangan ini. Demikian penjelasan dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian dan nanti kita bertemu lagi di bab 3 tentang aktivitas kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.